Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Di sini saya Ida Fitrianingsih akan mempresentasikan efek perubahan panjang tes. Nah, apa itu efek perubahan panjang tes? Efek perubahan panjang tes adalah perubahan pada jumlah item tes, di mana perubahan jumlah item dan pengurangan jumlah item akan merubah mean, varian, skor tes, reliabilitas, dan validitas. Pengaruh perubahan termaksud terhadap reliabilitas dan validitas hanya dapat diprediksikan apabila item-item yang ditambahkan atau dihilangkan dari tes merupakan item atau kumpulan item yang setara dengan yang lainnya. Nah, yang pertama yaitu efek terhadap reliabilitas. Efek perubahan panjang tes dapat diprediksikan menggunakan formula Spearman-Brown. Memperbanyak item akan meningkatkan reliabilitas asal item yang ditambahkan bersifat paralel dengan item yang sudah ada, dan sebaliknya. Pengurangan jumlah item akan menurunkan tingkat reliabilitas tes bila item yang dihilangkan bersifat paralel dengan item-item yang disisakan. Nah, berikut adalah rumus Spearman-Brown perubahan panjang tes. Nah, di mana rumusnya adalah ini K dikali reliabilitas sebelum berubah per 1 plus K min 1 dikali reliabilitas setelah berubah. Nah, jadi K itu jumlah item setelah berubah per jumlah item sebelum berubah. Nah, alangkah baiknya apabila teman-teman di sini nanti ikut menghitung, jadi bisa lebih paham. Selanjutnya ke contohnya ya teman-teman. Nah, contoh. Suatu tes berisi 40 item mempunyai koefisien reliabilitas sebesar 0,75. Berapakah prediksi koefisien reliabilitasnya bila terhadap tes tersebut ditambahkan sebanyak 20 item lagi? Dalam contoh ini, reliabilitas sebelum berubah itu 0,75 dengan K. Nah, seperti ini teman-teman cara menghitungnya. 40 per 20. Jadi kan sebelumnya adalah 40. Nah, 40 plus 20 ini item yang akan ditambahkan per 40. 40 ini jumlah item sebelum ditambahkan sama dengan 1,5. Sehingga prediksi reliabilitas skor tes setelah panjangnya berubah dengan penambahan item-item baru adalah 1,5. Ini cara penghitungannya. Nah, teman-teman bisa mengikuti mungkin di rumah dengan menggunakan kertas dan pensil. Nah, akhirnya dihasilkan 0,818 yang tadinya reliabilitasnya itu 0,75. Nah, tampak bahwa penambahan item menjadikan tes lebih panjang membawa kepada peningkatan koefisien reliabilitas. Secara umum, memperbanyak item yaitu memperpanjang tes atau meningkatkan reliabilitas asalkan item yang ditambahkan itu tuh bersifat paralel dengan item-item yang sudah ada. Begitu pula sebaliknya, pengurangan jumlah item akan menurunkan tingkat reliabilitas bila item-item yang dihilangkan bersifat paralel dengan item-item yang disisakan. Nah, ini adalah tabel prediksi perubahan koefisien reliabilitas akibat perubahan panjang tes. Nah, ini koefisien reliabilitasnya sebelumnya itu 0,400. Kemudian diperpanjang tesnya menjadi 2 kali lipat. Nah, ini akan menghasilkan koefisien reliabilitasnya menjadi 0,51. Kemudian 3 kali diperpanjang 3 kali hasilnya akan 0,667. Nah, begitupun seterusnya. Nah,
di sini terlihat bahwa dari tes yang semula memiliki koefisien reliabilitas 0,40, bila banyaknya item digandakan menjadi 4 kali lipat, K4 ini ya teman-teman, ini dikalikan jadi 4 kali lipat, diprediksikan akan naik koefisien reliabilitasnya menjadi 0,727 ini tadi. Nah, bila kemudian ditingkatkan panjangnya menjadi 10 kali lipat, koefisien reliabilitasnya hanya meningkat menjadi 0,869. Contoh lain, suatu tes yang semula memiliki reliabilitas 0,80, ya ini ya, 0,80. Apabila dilipatkan panjangnya menjadi 3 kali lipat, maka diprediksikan akan mengalami peningkatan koefisien menjadi 0,923 ini ya teman-teman. Akan tetapi peningkatan jumlah itemnya menjadi 6 kali lipat hanya mengubah reliabilitasnya menjadi 0,960 jika 6 kali lipat. Suatu peningkatan yang sama sekali tidak sebanding dengan jeripayah penambahan item baru yang begitu banyak. Bila koefisien reliabilitasnya semula memang rendah, maka memperpanjang tes menjadi 10 atau 20 kali lipat pun akan mendekatkan koefisiennya pada angka 1. Tidak. Nah, jadi mau kita bila memang koefisien reliabilitasnya semula memang rendah, maka memperpanjang tes menjadi 10 atau 20 kali lipat pun tidak akan mendekatkan koefisiennya pada angka 1,00, walaupun akan mendekatkan koefisien walaupun secara teoritik bila banyaknya item terus ditambah sampai tak terhingga, maka koefisien reliabilitasnya dapat mendekati 1,00 asalkan item-item yang ditambahkan itu isinya homogen dan reliabilitas tes semula tidak sama dengan 0. Nah, selanjutnya yaitu efek terhadap validitas. Sama halnya terhadap reliabilitas, prediksi efek perubahan panjang tes terhadap validitas hanya dapat dilakukan apabila item yang ditambahkan atau dikurangkan bersifat paralel dengan item-item yang lainnya dalam tes yang bersangkutan. Nah, ini adalah rumus untuk melihat efek pada validitas karena perubahan panjang tes, di mana rumusnya adalah K dikali validitas sebelum berubah per akar K sama dengan K dikali K min 1 dikali reliabilitas belum berubah. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kita langsung saja kepada contoh soalnya. Sebagai contoh, suatu tes yang memiliki koefisien validitas skor 0,21 dengan koefisien reliabilitasnya 0,40 diperpanjang menjadi 2 kali lipat. Maka prediksi terhadap perubahan koefisien validitasnya adalah, jadi di sini biar mudah kita tuliskannya dulu 2, kemudian kita masukkan ke rumusnya. Ini ya teman-teman, bisa dilihat K dikali koefisien validitas sebelum berubah per akar K kan tadi, K plus 2 kemudian dalam kurung 2 min 1 dan 0,40. Nah, apabila dihitung itu hasilnya yaitu 0,251. Nah, sedangkan prediksi terhadap koefisien reliabilitasnya untuk kasus ini adalah 0,571, atas kan berdasarkan perhitungan yang ini. Nah, pada dasarnya, formula Spearman-Brown didasari oleh asumsi bahwa bagian belahan tes harus bersifat paralel satu sama lain. Tidak terpenuhi asumsi tersebut akan mengakibatkan prediksi perubahan koefisien reliabilitasnya tidak akurat, bahkan mengurangi item atau menjadikan tes lebih pendek yang menurut Spearman-Brown prophecy akan menurunkan koefisien reliabilitasnya.
tidak menjadikan reliabilitas tes lebih rendah bila item yang dibuang memiliki daya beda lebih rendah dari item yang digunakan. Hal ini telah ditunjukkan secara empirik dari hasil analisis Aswar 2010 sebagai berikut. Nah, dari tabel ini merupakan hasil analisis dari Aswar 2010. Perubahan koefisien reliabilitas dan prediksi Spearman-Brown N dengan jumlah sampelnya itu tuh 11.287 akibat pengurangan item. Nah, ini kriteria eliminasinya. Dengan koefisien reliabilitasnya itu kurang dari 0,15, ini 0,15 dari banyak item 73 apabila dikurangi yang dieliminasi adalah 25 menjadi 48 akan diperoleh koefisien reliabilitasnya 0,856. Nah, kemudian prediksi dari Spearman-Brown itu 0,426. Nah, kemudian ini yang langsung saja yang terakhir, apabila koefisien reliabilitasnya kurang dari 0,30. Kemudian dari 73 item ini yang dieliminasi adalah 47. Nah, ini kan tinggal 26. Nah, akan menghasilkan koefisien reliabilitasnya 0,844. Nah, semakin kesini prediksi dari Spearman-Brown ini akan semakin turun menjadi 0,193. Seperti itu. Semakin sedikit jumlah. Kenapa? Karena semakin sedikit jumlah item, maka koefisien reliabilitasnya akan semakin sedikit dan berkurang, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu tabel prediksi perubahan koefisien reliabilitas dan koefisien validitas akibat perubahan panjang tes. Jadi PYY ini adalah reliabilitas dan ini adalah validitas. Jadi yang 0,40 apabila diperpanjang tesnya menjadi 2 kali lipat itu akan menjadi 0,571, 3 kali lipat menjadi 0,667. Nah, untuk reliabilitasnya ini yang di bawah ini. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi perubahan panjang tes harus dilakukan dengan menambahkan perubahan panjang tes itu harus dilakukan dengan menambahkan atau mengurangi item yang sama nilainya atau paralel dengan item yang sudah ada atau disisakan. Pada dasarnya, formula Spearman-Brown didasari oleh asumsi bahwa bagian atau belahan tes harus bersifat paralel satu sama lain. Tidak terpenuhi asumsi tersebut akan mengakibatkan prediksi perubahan koefisien reliabilitasnya itu tidak akurat. Namun, perubahan panjang yang dilakukan tidak sebanding dengan jerih payah item baru yang begitu banyak. Seperti itu. Nah, ini referensinya dari Aswar Saifuddin. Dari dasar-dasar Saifuddin Aswar, dasar-dasar psikometrika. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila menjelaskannya terlalu belibet karena bagi saya menyebut kata reliabilitas itu belibet-belibet teman-teman. Sekian dari saya. Apabila ada yang ditanyakan silahkan ditanyakan, tapi berharapnya teman-teman paham. Sekian dari saya, banyak kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.